selamat datang kembali di channel YouTubeku, Vivi Veronica. Hari ini saya ingin berbagi resep olahan kentang yang diparut menjadi cemilan yang sangat enak loh. Dan belum ada yang jual kalau di daerahku. Nah, jadi kalian buruan ya dicoba. Dan siapa tahu bisa jadi ladang rezeki. Ini bisa dijual 1000 sampai 1500-an. Nah, ini pastinya masih untung banget ya. Sebelum nonton, silakan diklik terlebih dahulu tombol subscribe-nya, nyalakan juga lonceng notifikasinya ya, agar setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian gak akan ketinggalan. Terima kasih, selamat menonton ya, semoga kalian suka. Nah, untuk langkah pertama, kita siapkan bahan-bahannya. Di sini kita pakai 3 buah kentang berukuran sedang atau besar. Ini kurang lebih kita pakai sebanyak 500 gram atau setengah kilo. Nah, untuk harga kentang sekilonya ini sesuaikan dengan daerah masing-masing ya. Kalau di daerahku setengah kilo seperti ini berkisar 8 ribuan sampai 9 ribuan. Nah, barangkali di tempat teman-teman bisa lebih murah. Jadi disesuaikan saja. Selanjutnya ini akan kita cuci bersih. Kita akan cuci bersih terlebih dahulu. Nah, langsung saja saya kupas kulitnya seperti ini. Lalu saya cuci bersih kembali. Kemudian kentangnya ini akan kita parut halus menggunakan parutan keju. Nah, ini langsung saja kita parut ya. Kita parut halus seperti ini. Lakukan sampai semua kentangnya habis. Nah, ini semua hasilnya setelah kita parut menggunakan parutan keju. Hasilnya halus sekali. Dan ini udah saya cuci bersih kembali ya. Karena kalau diamin terlalu lama dia akan mencoklat. Jadi saya cuci kembali menggunakan air mengalir, lalu saya peras atau saring. Jadi hasilnya putih kembali ya. Ini akan kita pindahkan ke wadah yang lebih besar. Nah, kita siapkan wadah bersih. Kemudian kita akan masukkan kentangnya ya. Kita masukkan. Sekarang kita pecahkan 1 butir telur ayam berukuran sedang. Kemudian 50 gram atau 5 sendok makan tepung sajiku atau tepung bumbu serbaguna. Saya gunakan yang khusus untuk ayam goreng ya, agar hasilnya lebih enak dan lebih gurih. Kita langsung buka saja kemasannya. Kita ambil sebanyak 5 sendok makan atau 50 gram. Kemudian supaya tambah enak, kita tambahkan 50 gram wortel yang udah kita parut halus. Jika suka menggunakan daun bawang, boleh ditambahkan ya agar lebih wangi. Cuman saya lagi nggak ada stoknya, jadi saya nggak pakai. Agar semakin wangi, tambahkan merica bubuk. Kita pakai sebanyak 1 sendok teh. Selanjutnya saya masukkan bawang putih bubuk sebanyak 1 sendok teh juga. Nah, ini bisa diganti dengan bawang putih yang digerus atau dihaluskan. Kaldu bubuk Royco, ini saya pakai kurang lebih setengah sendok makan dulu. Nanti kalau kurang baru kita tambahkan. Masukkan 10 sendok makan tepung terigu. Saya gunakan tepung terigu segitiga biru ya. Kita gunakan sebanyak 10 sendok makan atau 100 gram. Sejumput garam. Selanjutnya akan kita aduk terlebih dahulu ya. Kita campurkan semuanya sampai rata. Nah, pokoknya kita aduk sampai rata seperti ini ya. Waktu kita pegang udah nggak begitu lengket ya, udah membentuk gumpalan, tuh udah nggak lembek.
Nah, lagi-lagi tepung terigunya ini disesuaikan dengan selera. Pastikan sampai bisa dibentuk ya, dan sampai membentuk gumpalan seperti ini. Jika belum, silakan tambahkan tepung terigunya kurang lebih 5-10 sendok makan lagi, atau bisa juga kurang atau lebih, dikarenakan kadar air dalam kentang masing-masing itu berbeda-beda. Bisa jadi menggunakan lebih banyak tepung ataupun lebih sedikit tepung. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan sisihkan terlebih dahulu. Nah, kalau saya karena tadi kentangnya itu mengandung banyak banget air, jadi saya menggunakan kurang lebih 25 sendok makan tepung terigu. Jadi setelah kita tambahkan tepung terigunya, kita bisa tes rasanya. Jika kurang asin, silakan tambahkan ya penyedap rasanya. Oke, sekarang akan kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita siapkan talenan. Lalu siapkan 1 potong dada ayam tanpa tulang. Ini saya ambil sekitar 100 gram. Ini saya ambil sekitar 50 gram. Kemudian ini akan kita potong-potong dadu atau juga boleh dihaluskan ataupun dicincang kasar. Saya pindahkan ke wadah ataupun mangkuk. Kemudian kita berikan sedikit saja kaldu bubuk Royco supaya rasanya itu tidak terlalu tawar. Jangan terlalu banyak supaya tidak terlalu asin. Lada bubuk sedikit saja. 1 siung bawang putih yang dihaluskan, atau sedikit atau secubit bawang putih bubuk. Kemudian kita aduk rata. Nah, ini sebagian saya tunjukkan contohnya jika di blender. Jadinya lebih halus dan lebih gampang ya untuk disendoki sebagai isian. Tuh, teksturnya lebih halus. Sedangkan kalau dicincang cocok sekali buat bunda-bunda yang tidak punya blender. Kemudian bahan isiannya ini akan kita sisihkan. Siapkan tangan yang udah dicuci bersih sebelumnya menggunakan sabun. Kemudian lumuri dengan minyak secukupnya supaya tidak lengket. Ambil secukupnya saja ya. Ambil sedikit adonan kentang. Nah, ini kita pipihkan ya. Ini kurang lebih 30-40 gram. Lalu kita akan masukkan bahan isiannya. Ini saya ambil yang bagiannya yang lebih halus ya. Kalau mau lebih sedikit atau lebih banyak disesuaikan dengan harga jual masing-masing. Kemudian kita bungkus dan kita bulatkan dan kita pipihkan sedikit. Nah, lakukan sampai selesai ya. Nah, kalau di saya hasilnya kurang lebih 21 pieces untuk ukuran besar seperti ini ya. Ini bisa dijual 2000-an kalau ukuran 40 gram. Ini akan kita sisihkan, kita buat bahan balurannya. Siapkan wadah, masukkan 5 sendok makan penuh tepung terigu segitiga biru. Nah, kita aduk rata ya. Pastikan tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu cair. Nah, ini udah seperti kekentalan yang saya inginkan. Siapkan tepung roti atau tepung panir secukupnya. Ambil 1 buah adonan, kemudian kita balurkan ke tepung basah terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita balurkan ya. Kita ratakan menggunakan tangan yang udah dicuci bersih. Kita lakukan sampai selesai. Nah, setelah kita balurkan semuanya, hasilnya seperti ini, banyak kan dan cantik-cantik sekali. Nah, untuk frozen food kita bisa masukkan ke dalam plastik.
Kita menggunakan plastik kiloan ya, yang biasanya untuk gula atau es batu. Ini kita masukkan, bebas mau dijual per pack isi berapa. Nah, kalau saya menggunakan stiker seperti ini ya, letakkan di bagian tengahnya, jadinya kelihatan mewah banget. Tuh. Panaskan secukupnya minyak menggunakan api kecil cenderung sedang. Jika sudah mulai panas, kita masukkan ke dalam minyak yang udah panas ya. Nah, kita balikkan ya sesekali. Jika sudah matang, udah bisa kita tiriskan dan juga angkat. Setelah sudah kita angkat, hasilnya seperti ini. Sekarang akan kita kemas satu persatu. Nah, untuk packingnya, kita ambil satu lembar plastik OPP. Ini saya pakai yang ukuran 10x10 cm ya. Kita masukkan ke dalam plastiknya. Kemudian berikan satu saset saus sambal. Lalu kita akan rekatkan ya. Ini udah langsung dapat lemnya seperti ini. Jadi nggak perlu pakai lem tambahan, tinggal kita lipat saja. Nah, hasilnya cantik dan rapi. Tinggal kita tempel dengan stiker jualan kita. Tempelkan di bagian tengahnya seperti ini. Nah, gimana? Setelah kita susun dan kita kemas, hasilnya cantik sekali dan kelihatan mewah kan? Sekarang akan kita coba ya, Bun. Kita buka kemasannya. Jangan lupa kita makannya menggunakan saus sambal agar lebih nikmat. Ini cocok sekali untuk isian snack box ataupun sekedar camilan. Kita cobain. Nah, ini enak banget ya, apalagi isian ayamnya dan kulitnya ini dari kentang parut. Gurih sekali dan sangat garing dan lembut. Tuh, enak banget, kelihatan lebih premium ya. Isinya juga tebal walaupun hanya menggunakan ayam sedikit aja. Nah, ini bisa dijual dengan harga yang bervariasi ya. Bisa dijual dengan harga 2.000 sampai 3.000-an ya untuk ukuran besar seperti ini. Nah, terima kasih sudah menonton video YouTube dari kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa kembali. Semoga kalian suka ya.